Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah fisika listrik, baik kelas A, B, ataupun C. Semoga masih dalam keadaan semangat ya. Baik, pada topik kali ini saya akan menjelaskan terkait materi yaitu GGL induksi dan induktansi. Baik, di sini ada flux magnetik ya. Nah, ini ada flux magnetik, ini merupakan jumlah garis gaya yang menembus permukaan dengan luasan tertentu dan bisa berbeda-beda. Tergantung pada kuat medan magnet dan sudut antara medan magnet terhadap vektor permukaannya atau DA-nya ini ya. Medan magnet terhadap DA-nya. Di sini ada theta atau sudutnya. Nah, ini penggambaran dari flux magnetik yang menyatakan jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan ini dalam arah yang tegak lurus. Apa itu flux? Definisi dari flux sendiri, teman-teman bisa baca, yaitu terkait flux, yaitu flux magnetik ini mengukur jumlah garis gaya. Kemarin kita sudah pernah belajar terkait garis gaya listrik ya, GGL ya. Nah, di sini ada garis gaya yang menembus suatu permukaan. Oke, terus di sini kita bisa lihat untuk theta adalah sudut antara vektor atau medan magnet di B ini terhadap DA-nya atau vektor permukaannya. Hingga bisa kita cari berapa fluxnya, yaitu untuk fluxnya, flux magnetnya adalah integral dari vektor B dot D DA vektor DA. Atau bisa juga dihitung dengan integral B DA cos theta. Sudut antara medan magnet B ini terhadap vektor permukaan DA ini akan selalu konstan. Atau bisa juga untuk fluxnya dicari dengan rumus flux sama dengan B integral DA cos theta. Atau flux sama dengan B vektor B dot vektor A-nya. Terus katanya dengan hukum Faraday. Hukum ini menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan flux dalam suatu loop, maka dihasilkan gaya gerak listrik atau GGL ya. Gaya gerak atau tegangan listrik induksi yang berbanding lurus dengan laju perubahan fluxnya. Nah, ini ada penggambaran dari flux magnetik dalam kumparan diubah-ubah dengan mendekati atau mendekatkan atau mendekati atau menjauhkan si magnet ini terhadap lilitan atau kumparannya ya. Nah, ini pada kasus pertama kita bisa lihat ketika sebuah batang magnet ini didorong mendekati kumparan, maka medan magnetnya yang ada dalam rongga kumparan akan bertambah karena posisi medan magnetnya ini mendekati. Karena medan magnet akan bertambah, akibatnya flux dari magnetiknya yang dikandung kumparan akan bertambah dan mengakibatkan muncul adanya GGL induksi. Hal ini dapat kita identifikasi dari mana? Yaitu dari perubahan angka pada ampermeternya. Sedangkan pada kondisi kedua, gambar kedua ini, ketika batang magnet didiamkan, maka tidak akan ada perubahan kuat medan magnet dalam rongga kumparan karena posisinya dalam keadaan diam, tidak terpengaruh, didekatkan ataupun dijauhkan. Akibatnya, flux magnet yang dikandung kumparan tidak berubah sehingga tidak ada GGL induksi. Sehingga kita lihat indikasi di ampermeter dia tidak ada arus yang diukur. Terus pada kondisi gambar ketiga, ketika magnetnya ini berada di jauhkan dari kumparannya atau ditarik keluar dari kumparan, maka kuat medan magnet dalam rongga kumparan tersebut
akan berkurang. Akibatnya, fluks magnet yang dikandung kumparan berkurang sehingga muncul GGL induksi. Ini dipresentasikan oleh adanya arus yang diukur dalam ampere meter. Jadi ketika didekatkan, maka medan magnetnya akan tambah ya. Ketika dia kondisinya diam, maka tidak akan ada arus. Ketika dijauhkan, maka akan nilainya berkurang medan magnetnya. Oke, secara matematis hukum Faraday juga dapat ditulis sigma sama dengan min n d flux per dt-nya, atau sigma merupakan gaya gerak listrik atau GGL induksi. N adalah jumlah liritan kumparannya. Besar GGL yang dihasilkan bergantung pada berapa cepat fluks berlangsung, atau bukan bergantung pada berapa nilai fluks saat itu. Berarti selama apa ya berkaitan, maka terpengaruh oleh deflux ini berpengaruh terhadap waktunya. Makin banyak lilitannya pada kumparan, maka akan mempengaruhi semakin besarnya GGL induksi yang dihasilkan. Terus katanya dengan hukum Lenz. Nah, ini ada gambar dari medan magnet yang berubah-ubah menembus sebuah kumparan ya, medan magnetnya. Dari gambaran di samping, medan magnet yang berubah-ubah besarannya menembus suatu kumparan. Dengan demikian akan terjadi perubahan fluksnya dalam kumparan berdasarkan hukum Faraday yang dihasilkan GGL induksi. Hukum Lenz ini berbunyi yaitu arah arus induksi dalam suatu kumparan adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut melawan perubahan dari fluks penyebabnya. Terus ada yang namanya dinamo. Nah, ini digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Saya yakin semua teman-teman mahasiswa sudah sering melihat hal ini ya, apalagi di era pandemi sekarang ini banyak peminatan terhadap penggunaan sepeda ya. Nah, ketika sepeda tersebut bukan sepeda listrik dan biasanya ada dinamonya. Dinamo ini akan menghasilkan dari gerak menjadi listrik untuk penerangan ketika mengendarai sepeda listrik di malam hari, sehingga lampu akan menyala dan menerangi jalan. Pada sepeda, energi listrik yang dihasilkan digunakan untuk menyalakan lampu sepeda tersebut. Dinamo terdiri dari sebuah kumparan yang bergerak dalam medan magnet yang tetap. Nah, ketika Anda membongkar nanti akan menemukan medan magnet dan kumparan. Perubahan fluks dalam kumparan dinamo ini akibat putaran roda yang menghasilkan GGL induksi yang mengalihkan arus ke lampu si sepeda ontel ini ya, dalam lampu, maka lampu sepeda ini akan menyala karena adanya kayuhan si pengendara sepeda akan mengakibatkan gerak pada roda dan terjadi gesekan dengan dinamo ini. Dinamonya akan menjadi gerak dan energi gerak tersebut akan diubah menjadi energi listrik, tentunya dengan peristiwa induksi elektromagnetik ya. Terus ada prinsip kerja dinamo itu seperti apa? Kita bisa lihat, ini ada gambaran skema dari bagian dalam dinamo ya. Ini ada kumparan X, Y, Z, dan W. Dapat berputar dalam keadaan magnet tetap. Panjang sisi kumparannya adalah A dan B. Akibat diputar, maka luas penampang kumparan yang tegak lurus, medan magnet berubah sehingga menjadi perubahan fluks yang dikandung kumparan tersebut. Untuk luas kumparannya yaitu A sama dengan A dot B. Fluks magnet yang dikandung kumparan tiap saat adalah fluks sama dengan B kali A aksen, atau B kali A B sin theta. Sin theta dari mana? Dari perubahan sudutnya ini ya. Atau kumparan berputar dengan kecepatan sudut yang tetap, maka hubungan antara sudut dan kecepatan sudut dapat diterjemahkan dalam rumus theta sama dengan omega kali T.
Untuk GGL induksi yang dihasilkan kumparan dinamo, yaitu GGL induksi max sama dengan N kali B kali A kali B kecil kalikan omega atau kecepatan sudutnya. Nah, ini ada contoh, silakan teman-teman bisa ini ya buat latihan. Berapa tegangan maksimum atau sigma max-nya atau GGL induksinya max-nya ya dapat diperoleh dari sebuah kumparan dengan mengandung N-nya 200 lilitan yang sedang berotasi dalam medan magnet 0,2 Tesla dengan lajunya 30 rpm. Luas kumparannya 3,5 cm persegi. Nah, nanti Anda gunakan rumus ini, sigma max sama N kali B atau medan magnetnya, kalikan A, kalikan B kecil, kalikan omega atau kecepatan sudutnya. Luas kumparan adalah A sama dengan A kali B. Bisa juga dituliskan N kali B besar kali A besar kali omega-nya. Karena A kecil B kecil ini merupakan luas kumparannya. Mudah ya? Saya yakin pasti bisa semua. Oke, lanjut. Untuk induktasi. Apa itu induktasi? Nah, karena arus berubah-ubah terhadap waktu, atau I-nya akan berubah terhadap T-nya, maka kuat medan magnet dalam solenoid pun akan mengalami berubah-ubah pula. Karena luas penampang solenoid tetap, maka flux magnet yang dikandung solenoid berubah terhadap waktu. Berdasarkan hukum Faraday yang sebelumnya, maka solenoid menghasilkan GGL induksi. Dengan demikian, ketika dialiri arus bolak-balik atau air current ya, AC, maka akan muncul tegangan antar dua ujung pada solenoidnya. Tegangan ini tidak muncul ketika solenoid dialiri arus searah. Nah, ini ada penggambaran dari solenoid ya, bagian kiri. Jika solenoid dialiri arus DC atau arus searah, maka tidak muncul tegangan antar kedua ujung solenoid. Maka sigmanya sama dengan 0. Yang gambar B yaitu atau yang kanan, jika solenoid dialiri arus AC atau arus bolak-balik, maka muncul tegangan antar dua ujung solenoid. Maka sigmanya sudah tidak 0 karena terdapat ini ya, muncul tegangannya. Terus ada GGL antar dua ujung solenoid. Nah, ini untuk kuat medan magnet dalam rongga solenoid, B sama dengan mu0 kali N kali I. Ini sudah rumus ini sudah ada sebenarnya di pertemuan sebelumnya ya. Nanti tinggal diingat dan dibaca ulang kembali untuk materinya. Jika penambang solenoid A luasnya, maka flux magnet dalam solenoid dapat kita cari, yaitu B kali A. Oleh karena itu, berdasarkan hukum Faraday, GGL induksi dihasilkan solenoid dapat kita cari dengan rumus ini, dengan N adalah jumlah kumparan solenoid atau jumlah lilitannya ya. Tanda minus di min N ini dalam persamaan menyatakan bahwa polarisasi GGL yang dihasilkan melawan laju perubahan arus ini bersesuaian dengan hukum Lenz. Oke, terus untuk berikutnya yaitu terkait dengan gambar di atas itu ya, samping itu ada arus yang diberikan pada solenoid yang diberikan, sedangkan yang bawah arus induksi yang dihasilkan, yang diberikan, yang dihasilkan. Penjelasannya di sampingnya. Berdasarkan gambar di samping, ini pada saat antara 0 sampai A, ini ada arus yang diberikan. Arus yang mengalir pada solenoid makin besar, sehingga DI per DT-nya akan positif. Akibatnya, arus induksi yang dihasilkan dia berharga negatif. Pada posisi A ke B, arus yang diberikan pada solenoid makin kecil, atau menurun ya, dan berubah secara linier. Dengan demikian, DI per DT berharga konstan negatif. Akibatnya, arus induksi yang dihasilkan berharga nilai konstan positif. Sedangkan posisi B ke C, arus yang diberikan pada solenoid konstan, sehingga DI per DT-nya adalah 0. Akibatnya, arus yang dihasilkan pun juga 0. Sedangkan posisi C ke C ini, ke T atau T ini lebih besar dari C-nya,
maka arus yang diberikan pada solenoid naik secara linier. Akibatnya DI per dt bernilai positif dan konstan. Nah, naik ya. Dengan demikian, arus induksi yang dihasilkan bernilai negatif. Induktansi diri. Nah, ini kaitannya dengan induktansi. Besaran yang bernama induktansi diri, berarti dia notasi untuk induktansi diri ini adalah L, maka kita bisa cari L-nya berapa, yaitu N kali mu 0 atau lilitan kali permeabilitas kalikan N kali A. Jika I atau arus adalah panjang solenoid, maka N sama dengan N besar per L kecil. Sehingga L bisa kita cari dengan rumus ini dengan santuan dari induktansi adalah Henry atau singkatan H ya. Terus ada contoh, ini ada sebuah solenoid mempunyai panjang 8 cm dan luas penambahnya 0,6 cm persegi. Memiliki 150 lilitan. Di rongga solenoid hanya berisi udara dalam rongganya. Yang ditanya berapa induktansi diri solenoid tersebut, L-nya. Nah, kita masukkan aja. Untuk lilitannya ada 150 N kuadrat, mu 0-nya permeabilitasnya ada, kalikan A-nya, luas penampangnya ada, dan panjangnya adalah 8 cm. Ingat, ketika teman-teman mengerjakan soal seperti ini, harus dicermati untuk satuannya harus dikonversi atau tidaknya, ya. Harus teliti. Nah, silakan nanti bisa dicoba. Terus kaitannya dengan induktansi bersama, yaitu memerlukan kehadiran 2 solenoid atau lebih, atau boleh 3 atau lebih. Induktansi bersama ini memperhitungkan efek satu solenoid terhadap solenoid lainnya, atau satu solenoid berpengaruh terhadap solenoid yang lainnya. Makanya di sini diperlukannya kehadiran solenoid kedua, 2 solenoid ataupun lebih. Ini ada gambaran ya, ada 2 buah kumparan atau solenoid yang dengan jarak cukup dekat. Solenoid pertama ini dialiri arus I1 misal. Berubah-ubah terhadap waktu. Akibatnya, medan magnet yang dihasilkan solenoid tersebut akan berubah-ubah. Sebagian medan magnet ini masuk ke dalam solenoid kedua, sehingga menghasilkan flux pada solenoid kedua. Akibatnya, pada solenoid kedua akan muncul GGL induksi karena terpengaruh oleh solenoid pertama tadi. Akan muncul GGL induksi kedua. Terus jika luas penambang solenoid kedua adalah A2, maka flux magnet pada solenoid kedua dapat kita cari, yaitu flux 2-nya B2 kali A2. Untuk solenoid bersifat ideal bagaimana? Maka medan magnet yang dihasilkan solenoid pertama akan memenuhi B1-nya. Dapat dicari dengan rumus ini, maka kita bisa cari dengan flux keduanya. Sedangkan untuk GGL induksi yang dihasilkan oleh solenoid kedua akan menjadi sigma 2-nya. Ini. Sedangkan induktansi bersama kita cari dengan rumus L2 satunya. Jika I1 adalah panjang solenoid pertama, maka N1 sama dengan N kecil 1 sama dengan N1 per L1, maka L21-nya dapat dicari. Oke, terus memperbesar induktansi bagaimana? Jika hanya ruang kosong dalam rongga solenoid, maka induktansi yang dimiliki solenoid tersebut sangat kecil. Untuk memperbesar induktansi suatu solenoid, kita memasukkan bahan magnet ke dalam rongga solenoid tersebut. Hal ini serupa dengan memasukkan bahan dielektrik. Masih ingat ya, terkait dengan material dielektrik pada pertemuan sebelumnya sudah ada di tabelnya material dielektrik itu apa saja. Nah, ini antar dua plat kapasitor dengan maksud memperbesar kapasitansinya. Medan magnet yang mula-mula B saat solenoid kosong berubah menjadi B aksen. Maka dapat dicari sama dengan mu kali B. Untuk flux magnet dalam solenoid ketika solenoid tersebut dilewati arus, maka dapat dicari dengan flux sama dengan mu kali mu 0, N kecil kali I kali A. Sehingga GGL induksi yang dialiri arus dapat dicari dengan rumus ini. Maka induktansi diri solenoid dapat dicari dengan rumus L ini. Terus ada energi
medan magnet. Misal ada sebuah solenoid dialiri oleh arus sebesar I, maka pada ujung solenoid akan muncul GGL induksi, yaitu sigma sama dengan min L dI per dt, karena terhadap waktunya. Jika muatan sebesar dq mengalir melewati solenoid tersebut, maka energi yang diperlukan untuk melawan beda potensial solenoid dapat dicari untuk dq per dt-nya sama dengan I. Untuk kerja total yang dilakukan untuk melewatkan arus pada solenoid dari 0 hingga arus I dapat kita cari dengan rumus W, dan energi yang tersimpan dalam solenoid yang dialiri arus I dapat kita cari dengan rumus U ini setengah L kali I kuadrat, atau W sama dengan setengah L I kuadrat. Kerja total ya, atau usaha. Terus kuat medan magnet dalam rongga solenoid dengan anggapan solenoid adalah ideal, kita dapat cari B sama dengan mu0 N kali I. Dengan I-nya dapat kita cari. Sehingga kita bisa cari untuk kita definisikan rapat energi medan magnetik per satuan volume adalah U kecil sama dengan setengah 2 mu0 kali medan magnetnya kuadrat. Ini permeabilitasnya ya. Terus ada namanya transformator. Saya yakin teman-teman juga sudah tidak asing berkaitan dengan transformator ya, yang sering disingkat dengan trafo. Ini merupakan alat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik menjadi lebih besar atau lebih kecil. Jadi dari tegangan semula, berarti langsung teringat ya. Ada trafo step up dan step down. Nah, tegangan yang dapat diubah dari trafo hanya tegangan yang berubah terhadap waktu, misal tegangan AC. Ini gambaran dari gambaran transformator tersebut atau trafo ya. Ini merupakan lilitan ya dalamnya. Nah, ini ada trafo memiliki dua kumparan. Secara umum trafo memiliki dua kumparan, yaitu kumparan primer dan sisi kumparan sekunder. Kalau primer dia merupakan sisi inputnya atau tempat tegangan listrik masuk ke dalam trafo, dan untuk sekunder dia merupakan tempat tegangan listrik hasil pengubah keluaran atau sisi outputnya. Nah, ini input, ini output, primer, sekunder. Maka di sini bisa saja kita jelaskan ada medan magnet pada sisi daerah sekunder BS dan BP pada medan magnet daerah sisi primernya. Sehingga kumparan primer berperilaku sebagai solenoid ideal. Dapat kita cari untuk BP-nya sama dengan mu kali mu0 NP kali IP. Mu adalah permeabilitas materialnya. Nah, ini untuk flux magnet pada kumparan primer dapat kita cari, flux pada sekunder juga bisa kita cari dengan rumus ini. Untuk GGL induksi yang dihasilkan pada kumparan primer tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya saja ya, ini untuk sekunder. Nah, tinggal jika dianggap bahwa suatu penampang kumparan primer dan sekunder sama, maka akan diperoleh persamaan sigma S per sigma P sama dengan NS per NP. Jika lilitan pada sekunder lebih besar dari primernya atau masukannya, maka tegangan keluaran lebih besar daripada tegangan masukan. Maka hal ini bisa kita katakan bahwa jenis trafo tersebut merupakan jenis trafo step up. Sedangkan ketika lilitan pada sekundernya dia lebih kecil dari primernya, maka tegangan keluaran lebih kecil daripada tegangan masukan. Maka trafo jenis ini disebut step down. Nah, ini ada contoh, ada sebuah trafo radio portable di rumah menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi 15 volt. Berarti step down ya, akan menurunkan. Kumparan sekunder mengandung lilitan 100 lilitan. Nah, nanti bisa kategorikan berapa lilitan yang ada dalam kumparan primernya. Nah, nanti Anda gunakan rumus ini. Terus ada namanya daya trafo. Pada trafo arus dimasukkan pada kumparan primer atau masuknya. Hasilnya pada kumparan sekunder atau outputnya. Karena adanya arus listrik menandakan adanya energi. Pasti ya, energi yang dimasukkan ke primer dapat dideteksi pada kumparan outputnya itu sekunder. Dengan demikian, trafo juga berperan sebagai pemindah energi dari kumparan primer atau masukkan ke sekunder atau outputnya.
Hubungan antara arus pada kumparan primer dan sekunder ini dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu daya pada kumparan primer kita bisa cari dengan PP, P kecil, IP kali sigma P. Sedangkan untuk daya pada sekunder kita menggunakan rumus PS sama dengan IS kali sigma S-nya. Tidak semua daya pada kumparan primer atau yang masuk dalam trafo ini dapat dipindahkan ke kumparan sekunder ternyata ya. Maka bisa dikatakan hanya trafo ideal yang sanggup memindahkan seluruh daya dari kumparan primer ke sekunder. Jika efisiensi trafo dapat terpenuhi. Nah, ini persamaan dari PS dan IS ya. Kaitannya dengan efisiensi dari trafo. Ini ada contoh. Rata-rata sebesar 130 kW. Berarti daya ya, watt daya listrik dikirim dari kota A ke kota kecil ya, berarti dari suatu kondisi A ke kondisi B, dari suatu pembangkit dengan jarak 20 km. Berarti ada jaraknya. Jalur kawat transmisi tersebut mengalami hambatan, ternyata ada rugi-rugi nih, ada hambatan 0,80 ohm atau R-nya ya. Yang ditanya, hitung daya yang hilang jika transmisi dilakukan pada tegangan A 220 volt dan 220 volt dan B 24.000 volt. Nah, nanti Anda tentukan untuk arusnya dulu, terus P yang hilangnya. Oke. Oke, terkait dengan materi untuk induksi dan induktansi, teman-teman nanti silakan bisa download di ini ya, e-learning Elitanya untuk PDF-nya ataupun PowerPoint-nya. Ini merupakan video penjelasannya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar ya. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.